Shalom, Halo, Shalom, suara saya halo. suara saya terdengar dengan baik. ya Jelas, jelas. jelas. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan malam ini, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu dan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Namun kami butuh kasih karunia-Mu dan Roh-Mu supaya kami dengan benar menangkap kebenaran firman-Mu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke. Shalom bagi kita semua. Saya minta izin sebelumnya, bisa nggak saya dikasih untuk bisa nampilin share screen, dijadikan sebagai co-host untuk bisa share Ya, screen. ya sudah bisa share screen, Pak. Oke. Oke, apakah bisa melihat materi saya? Bisa, Kak, bisa. Ya, jelas. Oke ya. Pertama-tama, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan dalam konteks pengajaran ya, pendalaman Alkitab. Dan tema yang diusung untuk saya boleh bawakan adalah Tritunggal. Dan ini merupakan doktrin sentral dalam kekristenan dan perlu kita garis bawahi bahwa Tritunggal adalah salah satu doktrin kekristenan yang paling banyak diserang, paling banyak diperdebatkan, paling banyak menuai kritik dan serangan. Timbullah pertanyaan bagi setiap kita, mengapa demikian? Mengapa kita harus mempercayai Tritunggal kalau memang doktrin ini ternyata menuai banyak kritikan dan serangan? Apakah Tritunggal ini adalah hasil karang-karangan manusia, bapak-bapak gereja? Apakah memang ini adalah sesuatu yang tidak punya dasar teologis dan bertentangan secara filosofis? Tentunya banyak pertanyaan ya yang bisa dilontarkan, bisa dipertanyakan terkait dengan Tritunggal. Namun, poin utama yang mau saya tekankan di awal adalah kekristenan dibangun di atas keyakinan bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Mustahil kalau Allah itu tidak Tritunggal. Mustahil kalau Allah itu tidak Tritunggal. Dan hanya dengan kacamata Tritunggal lah kita dapat melihat dan memahami kebenaran Alkitab itu baik PL maupun PB dengan baik. Ya, dengan kacamata Tritunggal. Ada banyak hal yang sulit kita pahami dari Alkitab kalau kita tidak menggunakan kacamata Tritunggal. Nah, tentunya kalau kita melihat ya secara utuh PL dan PB. Jadi kalau dalam konteks hermeneutika, kita nggak boleh hanya melihat satu teks atau konteks tertentu dalam membangun sebuah doktrin atau pengajaran. Tapi kita harus melihat secara utuh, namanya itu total scriptura. Ya, total scriptura itu artinya secara utuh melihat kebenaran Alkitab. Nah, kalau kita melihat secara utuh kebenaran Alkitab, yang kita dapati adalah bahwa memang Alkitab menyaksikan bahwa ada kejamakan dalam pribadi Allah yang Esa itu. Jadi ada satu Allah, tapi di dalam satu Allah atau Allah yang Esa itu ada kejamakan pribadi. Dan bukan manusia, bukan kita, bukan orang Kristen, bukan bapak-bapak gereja yang membuat jumlah dari Allah Tritunggal itu. Jadi ketiga pribadi itu merupakan hasil pengamatan kita berdasarkan Alkitab atau sesuatu yang disaksikan oleh Alkitab baik PL maupun PB, di mana ditegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu
memiliki sifat-sifat kedudukan, kemuliaan yang sama. Jadi kita tidak pernah membuat jumlahnya, kita tidak pernah mengurangi jumlahnya, kita tidak pernah menambahkan jumlahnya. Jadi memang demikian adanya. Allah menyatakan dirinya bagi setiap kita. Sehingga dapatlah kita berkesimpulan kalau kita bicara tentang Allah dalam konteks kekristenan, yang pertama-tama harus berdasarkan Alkitab, yang kedua itu bukan soal keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah itu menyatakan dirinya bagi setiap kita. Tetapi yang tak kalah penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa Allah dari kekal sampai kekal adalah Tritunggal. Tapi ketika dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang Tritunggal, itu bertahap, ya, progresif sifatnya, bertahap. Nah, kenapa demikian? Itu memang agak panjang memang jawabannya. Tetapi intinya mengapa demikian? Karena kita nggak mungkin bisa menangkap Allah itu sepenuhnya kalau Allah itu secara langsung, ya, menyatakan pengenalan akan dirinya kepada setiap kita. Jadi perlu bertahap. Dan puncak dari pengenalan akan Allah itu dinyatakan melalui inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau mau ditanyakan apa argumentasi terbaik kita untuk mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal adanya adalah Yesus Kristus, ya, Allah yang berinkarnasi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kehadiran Yesus Kristus, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak bisa tidak, bahwa memang Allah itu adalah Tritunggal adanya. Nah, memang dalam pembahasan ini ada beberapa poin utama yang kita harus pahami, yaitu terkait dengan sejarahnya, lalu landasan teologisnya, ya, baik PL maupun PB. Tentunya nanti bisa terkait dengan dasar filosofisnya, ya, secara filosofis apakah doktrin Tritunggal ini bertentangan atau tidak. Lalu ada implikasi atau relevansi doktrin Tritunggal. Nah, saya mau tegaskan bahwa doktrin Tritunggal ini memiliki implikasi yang kuat, ya, implikasi. Ya, ini bukan doktrin yang tidak ada implikasinya atau tidak applicable dengan kehidupan kita. Oh, sangat kaya dengan aplikasi. Nah, kalau kita persoalkan hal yang sederhana dulu, ya, bagaimana kita percaya bahwa doktrin ini alkitabiah, sementara istilahnya tidak ada dalam Alkitab? Nah, jawabannya sederhana. Memang tidak ada istilahnya, tetapi konsepnya ada dalam Alkitab. Jadi tidak ada istilahnya, tetapi konsepnya ada di dalam Alkitab. Nah, kita tidak membangun doktrin berdasarkan istilah, tapi konsep. Data-data terkait dengan Allah Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Allah itu Esa adanya, tapi di dalam Allah yang Esa itu ada jamak pribadinya. Itu adalah sesuatu yang disaksikan oleh Alkitab. Lalu bapak-bapak gereja, ya, dalam pergulatan atau pergumulannya menggunakan istilah yang sangat membantu setiap kita dalam memahami Allah yang disaksikan oleh Alkitab, yaitu istilah Tritunggal. Nah, istilah Tritunggal itu sendiri adalah istilah yang dicetuskan oleh seorang yang bernama Tertullianus di abad kedua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kekristenan itu menciptakan doktrin Tritunggal, orang Kristen yang membuat Allah itu jadi Tritunggal di abad keempat di Konsili Nisea. Nah, saya tegaskan itu tidaklah tepat. Ya, sebelum abad keempat, kebenaran tentang Allah yang Tritunggal ini sudah diyakini, ya, sudah diyakini oleh bapak-bapak rasuli, ya. Jadi ada para rasul, ada bapak-bapak rasuli, dan ada bapak-bapak gereja, dan seterusnya sampai sekarang ini. Jadi apa yang kita yakini hari ini merupakan warisan dari para rasul dan bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja. Dan itu bisa ditelusuri, ya, terkait dengan kebenaran dari sejarahnya. Jadi dari sisi sejarah pun kuat sekali, ya, doktrin Tritunggal ini. Begitu kuat dipertahankan, diwariskan
hingga saat ini. Jadi terpelihara dengan baik keyakinan kita dari sisi sejarah. Jadi bukan baru ada abad keempat, dari abad kedua pun itu sudah banyak yang meyakininya. Dan kalau kita merujuk kepada Alkitab, baik itu para rasul maupun jemaat mula-mula, jelas mengisyaratkan atau menegasikan bahwa Allah itu esa adanya, tetapi di dalam Allah yang esa itu ada jamaah pribadinya. Jadi ini bukan satu keyakinan yang ujuk-ujuk ada, tapi ini satu doktrin yang terbentuk melalui satu perkembangan ya dalam sejarah. Tetapi sekalipun ini sesuatu yang berkembang, bukan berarti ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dikarang-karang oleh manusia. Nah, itu sesuatu yang harus saya tegaskan terlebih dahulu supaya kita nggak salah tangkap. Karena nggak sedikit yang salah tangkap, ya, nggak sedikit yang salah memahami atau salah menafsirkan. Memang kekristenan itu salah satu agama yang paling banyak disalahpahami. Nah, kembali lagi terkait dengan istilahnya. Sebenarnya orang-orang yang menyerang kita, misalnya agama tetangga, yang mengatakan Allah itu monoteis, bukan tritunggal. Nah, pertanyaannya, apakah ada istilah monoteis dalam kitab mereka? Mereka percaya Allah itu monoteis. Pertanyaannya, apakah ada istilah monoteis dalam Alkitab mereka? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi saya rasa tidak fair ya untuk orang menganggap Alkitabiah atau tidaknya keyakinan kita hanya karena ada atau tidaknya istilah Tritunggal itu. Memang tidak ada istilahnya, tapi bukan berarti tidak Alkitabiah. Karena apa? Karena Alkitab itu menegaskan dengan begitu jelas konsep dari Allah yang Tritunggal itu. Nah, jadi kalau saya masuk kepada poin yang selanjutnya terkait dengan secara filosofis, apakah ini bertentangan atau tidak? Jadi kalau tadi yang pertama ya, kalau dasar teologisnya itu jelas ya dari Allah yang Tritunggal itu, konsepnya itu jelas. Tapi bagaimana dengan secara filosofis? Apakah juga jelas? Jelas. Ya. Apakah tidak bertentangan? Tidak. Kenapa kita mengatakan tidak? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Mana yang benar? 3 atau 1? Nah, kenapa kita mengatakan itu tidak bertentangan secara filosofis? Karena 3 dan 1 itu berada dalam 2 hal yang berbeda. Yang 3 itu apa? Yang 1 itu apa? Yang 3 itu adalah pribadinya, yang 1 itu adalah hakikatnya. Allah Tritunggal itu akan bertentangan kalau dikatakan ya Allah itu 3 hakikat dalam 1 hakikat. Atau 3 pribadi dalam 1 pribadi, itu akan bertentangan secara filosofis. Tapi kalau dikatakan 3 pribadi dalam 1 hakikat atau 1 hakikat dalam 3 pribadi, itu nggak bertentangan. Karena hakikat dan pribadi itu 2 hal yang memiliki makna yang berbeda. Hakikat terkait dengan jenisnya, what ya, terkait dengan what atau jenisnya. Pribadi itu terkait dengan siapa, ya who. Jadi secara filosofis itu bukan sesuatu yang bertentangan. Nah, salah satu keunikan dari doktrin kekristenan justru terletak pada doktrin yang sering dianggap yang paling sukar dipahami atau dijelaskan, yaitu tentang Tritunggal. Tidak ada agama lain yang mempunyai doktrin yang mirip ya barang sedikit pun dengan doktrin Trinitas ini. Mengenal Dia di dalam ketritunggalannya adalah pusat dari iman Kristen. Seorang yang bernama Karl Barth, dia mengatakan yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lainnya adalah terletak pada ajaran tentang Tritunggal. Dan tidak ada satupun agama di dunia ini yang punya keyakinan seperti kita tentang Allah, konsep Allah. Ya, jadi benar-benar unik. Jadi kalau mau tanya apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lainnya, nah salah satunya adalah doktrin Tritunggal. Jadi doktrin ini memang sukar untuk dipahami, tapi kita nggak perlu berkecil hati
Kenapa? Karena memang pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang Allah. Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha segalanya. Kita nggak perlu berkecil hati ketika ada orang yang menganggap bahwa orang Kristen itu aneh pandangannya tentang Allah, nggak bisa dipahami sepenuhnya atau secara sempurna, nggak masuk akal. Nah, kita nggak perlu minder atau berkecil hati ya mendengarkan argumen atau kritikan seperti itu. Nggak perlu goyah iman kita atau keyakinan kita atau bergeser. Kenapa? Karena pada hakikatnya justru itulah yang benar. Kita memang nggak mungkin bisa menjelaskan Allah atau memahami Allah secara sepenuhnya atau sempurna. Begini, ini sederhananya saja. Allah itu kan maha. Jangankan kita menjelaskan Allah dengan seluruh keberadaannya. Satu sifat dari Allah saja kita nggak bisa menjelaskan secara sempurna. Apalagi seluruh keberadaannya. Salah satu sifatnya saja. Apakah ada di antara kita atau siapapun manusia yang bisa menjelaskan sifat kemahabesaran Allah dengan sempurna? Kalau dia bisa, berarti dia sedang merendahkan Allah atau membuat Allah jadi tidak maha besar. Atau dia perlu jadi maha besar untuk bisa menjelaskan Allah yang maha besar itu. Tentu nggak ada yang bisa, karena nggak ada manusia yang maha besar, hanya Allah yang maha besar. Jadi ketika dikatakan bahwa kita nggak bisa menjelaskan Allah secara sepenuhnya, kalau secara teologis justru itulah yang benar. Sekali lagi, jadi kita nggak perlu berkecil hati. Bahkan nggak usah deh sifat Allah. Alam semesta ini saja masih mengandung banyak sekali misteri yang tidak terpecahkan sampai hari ini. Apalagi Allah yang adalah sumber dari segala misteri. Tidak mungkin bisa terpahami secara sempurna. Tetapi bukan berarti sama sekali Allah nggak bisa dikenal. Tetapi dalam konteks kekristenan, kita itu punya konsep seperti ini. Kita bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan pengenalan itu bagi setiap kita. Kita bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan pengenalan itu bagi setiap kita. Nah, itulah konsep yang harus kita pegang dalam kita memahami Allah. Dan puncak sekali lagi ya, puncak dari penyataan Allah itu adalah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu bukan hanya sekedar wahyu terakhir, tapi dia adalah wahyu terbaik. Jadi tidak ada yang bisa ya lebih baik dalam menjelaskan siapa Allah dalam kekalan selain pribadi yang kekal. Itu jelas juga menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Yohanes 14 ayat 8 dan 9 terkait dengan Filipus ya, meminta supaya Bapa itu dinyatakan oleh Yesus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu pernyataan Yesus demikian, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama denganku. Bagaimana mungkin engkau meminta atau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus itu adalah representatif dari Allah Tritunggal. Dan dengan demikian, dia menyatakan eksklusivitas dirinya sebagai pribadi yang kekal atau sebagai Allah. Karena hanya pribadi yang kekal yang bisa mengungkapkan atau menjelaskan pribadi yang kekal. Hanya pribadi yang kekal yang bisa mengungkapkan atau menjelaskan pribadi yang kekal. Kalau dia tidak kekal, dia tidak berhak untuk menyatakan hal itu. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di sana ya, Yohanes 1 ayat 18 bahwa anak tunggal Allah lah yang duduk di pangkuan Allah atau Bapa yang menyatakan siapa Allah itu bagi setiap kita. Jadi tidak ada yang bisa ya dengan lebih terang benderang dalam menjelaskan siapa Allah bagi setiap kita selain Yesus. Kenapa demikian? Karena memang dia adalah Allah itu sendiri. Dan dalam konteks Injil Yohanes, teologi Yohanes itu secara garis besar begini. Dia sedang menjelaskan high Kristologi, ya. Yesus dari atas. Yesus tinggi. Makanya dimulai dengan kalimat pada mulanya adalah firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, logos dalam bahasa Yunani,
dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, prostonteon dalam bahasa Yunani, pros, berhadap-hadapan. Itu menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu kedua pribadi yang berbeda, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu bukan hanya sekedar sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa, pribadi yang berbeda, tetapi firman itu juga adalah Allah sama seperti Bapa. Jadi Yohanes itu menjelaskan Yesus adalah Allah. Dia adalah pribadi yang sama kekalnya dengan Bapa. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya menarik sekali ya untuk kita pahami, dan semakin diteguhkan seharusnya iman kita atau keyakinan kita. Jadi kekristenan itu dibangun di atas satu argumentasi yang sangat-sangat kuat, termasuk secara khusus terkait dengan doktrin-doktrin utama atau doktrin dasar, yaitu Kristologi dan Tritunggal. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi Trinitas itu terkait dengan 3 kesatuan, ya, 3 dalam 1. Jadi ada pluralitas dalam natur Allah, satu Allah dalam 3 pribadi. Doktrin Tritunggal harus dipahami dengan benar dalam konteks yang lebih luas dari pandangan teistik Kristen tentang Allah. Allah yang diungkapkan dalam Alkitab dan yang kemudian dijelaskan dalam kredo-kredo kuno dan pengakuan iman umat Kristen adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat dan agung. Nah, kita itu kan sering merujuk kepada pandangan bapak-bapak gereja dalam konsili-konsili yang ada. Tapi ini hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, karena banyak yang salah paham bahwa konsili-konsili itu ada bukan untuk menciptakan konsep Allah atau menciptakan status Yesus yang dari manusia jadi Tuhan, seperti ada tuduhan dari seorang yang bernama Irene Handono atau Handoyo, saya lupa. Ya, dia yang dulunya biarawan Katolik katanya, biarawati. Dia bilang bahwa Yesus pertama kali jadi Tuhan dalam Konsili Nisea tahun 325. Nah, itu salah, itu orang yang buta sejarah. Itu adalah orang yang buta sejarah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Konsili Nisea tidak diadakan untuk menciptakan status Yesus yang dari manusia jadi Tuhan. Tetapi Konsili Nisea diadakan untuk menghadapi seorang yang bernama Arius yang telah menyimpang keyakinannya atau ajarannya dari gereja mula-mula atau para rasul, yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus sudah disembah. Dia disetarakan atau dianggap sederajat dengan Bapa. Jadi bukan Yesus baru jadi Tuhan abad keempat. Itu jelas-jelas adalah sebuah konsep yang keliru atau sebagai sebuah kesalahpahaman, bentuk kesalahpahaman. Nah, nanti ya silakan pelajari ya terkait dengan 7 konsili ekumenis yang utama. Ya, ada Nisea, konsili Konstantinopel, Efesus, Kalsedon, dan lain sebagainya macamnya. Oke, nah, ketiga pribadi dalam ketuhanannya atau keilahiannya memiliki satu natur ilahi yang sama dan utuh. Oleh sebab itu, ketiganya adalah Allah yang sama kedudukannya dalam karakteristik, natur, dan kemuliaan. Allah telah mengungkapkan dirinya sebagai satu dalam esensi dan substansi, maupun 3 dalam subsistensi. Jadi substansi itu terkait dengan hakikatnya atau ousia, dan subsistensi itu terkait dengan pribadinya. Sehubungan dengan Allah itu sehubungan dengan apa Allah itu terkait dengan esensi. Allah hanya ada satu. Sehubungan dengan siapa Allah itu terkait dengan subsistensi. Allah itu 3 pribadinya. Jadi secara filosofis Allah adalah satu apa dan 3 siapa. Bila disusun dalam struktur kalimat negatif, maka ketiga pribadi itu bukan 3 Allah yang berbeda, itu namanya triteisme. Sebab hal itu akan memisahkan esensi, melainkan hanya ada satu Allah. Makanya kita meskipun meyakini ada 3 pribadi dalam Allah yang Esa, kita tetap percaya dan mempertahankan keyakinan bahwa Allah itu monoteisme. Ya, Alkitab berulang kali mengatakan bahwa
Allah itu Esa, Allah itu Esa, baik PL maupun PB. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa nggak dikatakan 3 aja Allah kita? Toh kan Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, Alkitab itu perlu mengalami perombakan yang luar biasa kalau kita memaksakan seperti itu. Dan Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa Allah kita 3, meskipun ditegaskan ada 3 pribadinya. Allah yang adalah 3 pribadinya tetap diperkenalkan sebagai Allah yang Esa. Nah, itu tentu menjadi sebuah hal yang perlu kita gali lebih dalam lagi dan sangat menarik, ya, sangat menantang setiap kita. Dan kita punya pembuktian yang sangat kuat untuk itu. Nah, ini tadi saya sudah terangkan terkait dengan sejarahnya secara sepintas. Nanti bisa digali lebih dalam lagi. Intinya adalah kekristenan dalam sejarahnya itu memiliki akar yang sangat kuat. Tadi saya katakan ada seorang yang bernama Tertullianus. Dialah yang memperkenalkan kepada setiap kita istilah Tritunggal. Una substantia tres personae. Una substantia tres personae. Satu substansi dengan 3 pribadi. Nah, itu di abad kedua. Jadi ini bukan ujuk-ujuk baru ada di abad keempat. Ya, itu orang yang nggak tahu sejarah. Ya, ini bisa dilihat ya terkait dengan Konsili Nisea. Ini membahas tentang keilahan Yesus. Nanti di konsili selanjutnya seperti Konstantinopel itu bicara tentang keilahan Roh Kudus. Dan semuanya itu satu sama lain saling melengkapi sehingga dapatlah kita satu kesimpulan seperti yang kita yakini saat ini. Allah itu Tritunggal. Tapi itu bukan satu kesimpulan yang kita buat-buat, tidak. Tapi semuanya itu berasal dari Alkitab. Nah, perlu kita memahami prinsip ya dalam hal memahami Tritunggal. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang supaya memudahkan setiap kita untuk memahami Tritunggal itu. Nah, sulit untuk membantah kecermakan pribadi Allah yang disaksikan oleh Alkitab secara khusus di dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi Allah itu Esa, tapi Allah yang Esa itu jamak pribadinya. Nah, ini harus dipegang, ya, ini harus diyakini dengan teguh karena Alkitab menyaksikannya. Ini penting sekali bagi setiap kita. Ini prinsip yang sangat mendasar. Allah itu Esa, tapi dalam Allah yang Esa itu ada 3 pribadinya. Meskipun ini tidak mudah ya untuk diyakini, tapi karena disaksikan oleh Alkitab, kita nggak punya alasan untuk menolaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bahasa filosofis ya. Jadi jangan sampai kita berpikir seperti ini, karena mudah otomatis benar, karena sukar otomatis salah. Nah, itu nggak tepat, nggak cocok ya untuk dihubungkan dengan doktrin ini. Karena apa? Karena memang ya kita harus fair lah, ya, memahami Allah itu memang tidak bisa dengan seutuhnya atau dengan sempurna. Jadi kalaupun kita mengatakan kita bisa menjelaskan Allah, itu tidak dalam pengertian keberadaan Dia secara utuh, nggak mungkin. Tapi apa yang ada yang disaksikan oleh Alkitab, hanya sebatas itu tok. Lalu keesaan Allah dan ketigaan pribadinya sangat jelas di dalam Alkitab. Sulit untuk membantah bahwa Allah yang Esa itu adalah 3 pribadi. Ya, karena apa? Kita sebut bahwa ketiga pribadi itu adalah Allah yang Esa itu. Karena ketiga pribadi itu memiliki sifat dan karakteristik yang sama, kedudukan yang sama, kemuliaan yang sama. Nah, kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang benar. Namun penalaran manusia tidak dapat memahaminya secara sempurna. Alkitab adalah argumentasi dan landasan terkuat kita untuk menyimpulkan dan menerima bahwa Allah itu Tritunggal. Karena Alkitab itu adalah satu-satunya kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, maka semua hal yang disaksikan oleh Alkitab termasuk Tritunggal harus kita yakini, harus kita terima. Meskipun sukar, ya, karena Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Tidak ada kitab lain yang diwahyukan oleh Allah selain Alkitab. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita menolak
doktrin Tritunggal karena ini adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah. Para anggota Trinitas itu abadi dan sekaligus berbeda sebagai pribadi. Jadi Allah Tritunggal itu co-equal, co-eternal, co-exist. Ini sifat-sifat dari ketiga pribadi itu. Jadi ketiga pribadi itu co-equal, artinya sederajat atau setara. Co-eternal itu artinya sama kekalnya. Lalu co-exist, ya ada dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang diadakan. Misalnya anak dan Roh Kudus, apakah itu diadakan? Hanya karena anak itu di generasio, Roh Kudus di prosesio, lalu disimpulkan bahwa anak dan Roh Kudus itu diadakan, sempat dia tidak ada. Nah, itulah kekeliruan dari Arius. Ya, itulah kekeliruan dari Arius, dan ada penafsiran dia yang sangat menyesatkan dari teks-teks Alkitab. Ya, ada beberapa teks yang dia salah pahami. Jadi anak dan Roh Kudus itu nggak pernah diciptakan. Jadi sama kekalnya dan ada dengan sendirinya ketiga pribadi itu. Jadi tidak diadakan anak dan Roh Kudus. Ketiga anggota dalam keilahian ini adalah pribadi-pribadi yang berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain. Dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan ya. Allah yang Esa dan Tritunggal ada dalam hal-hal yang berbeda. Jalur di mana Allah adalah satu tidak melanggar jalur di mana Allah adalah tiga dan sebaliknya. Karena apa? Karena yang tiga itu adalah pribadinya, yang satu itu adalah hakikatnya. Pribadi dan hakikat ada dalam dua makna yang berbeda. Nah, landasan teologis itu ya terkait dengan PL dan PB itu kuat sekali. Dalam Perjanjian Lama, kita tidak bisa melihat dan mengenal secara sepenuhnya Allah Tritunggal itu seperti yang disingkapkan dalam Perjanjian Baru. Namun sekalipun demikian, benih dari kebenaran Allah yang Tritunggal dapat terlihat dan dimengerti secara khusus ketika kita melihat Perjanjian Baru atau ketika Sang Anak berinkarnasi dan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Kalau saya mau gunakan analogi tumbuhan ya, dalam Perjanjian Lama sudah ada benih Tritunggal, tetapi baru tumbuh mekar dalam Perjanjian Baru. Artinya baru dengan terang benderang kita melihat Allah yang Tritunggal itu dalam terang Perjanjian Baru. Nah, ada banyak teks-teks dalam Alkitab yang menyatakan ketertunggalan Allah, baik keesaannya maupun kejamakan pribadinya. Misalnya Kejadian 1 ayat 1-3. Memang terjadi perdebatan ya di sini. Misalnya dimulai dari ayat 1, kata Elohim, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ dalam bahasa Ibraninya Elohim. Jadi ada pakar yang setuju Elohim itu menunjuk kepada Tritunggal. Ada pakar yang tidak setuju. Jadi ada pakar yang lain yang menganggap bahwa itu menyatakan the majesty of God, keagungan atau kebesaran Tuhan. Bahwa Allah itu maha agung, maha besar. Itulah makna dari Elohim. Tapi di satu sisi atau di sisi lain, Elohim dari bentuk jamak, karena ada kata im, bentuk tunggalnya adalah El atau Eloah. Jadi karena itu berbentuk jamak, maka tidak bisa tidak, itu adalah bukti dari ketertunggalan Allah. Sebentar ya. Nah, kalau diperdebatkan sedemikian rupa, lalu solusinya seperti apa? Nah, bagi saya tetap bahwa bukti dari ketertunggalan Allah itu sudah ada dari sejak awal. Kalaupun orang tidak setuju, ketika kita mencoba membuktikan ketertunggalan Allah dari kata Elohim, tetap di Kejadian 1 itu bukti ketertunggalan Allah itu terlihat. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Ya, di mana Allah yang adalah Elohim itu menciptakan melalui firman dan rohnya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi Allah menciptakan terang melalui firman-Nya. Berfirmanlah Dia. Dia menciptakan melalui firman-Nya. Dan inilah yang ditegaskan oleh Yohanes 1. Ayat 1 sampai 3 secara khusus. Ya, terkait dengan firman.
Ya, logos dalam bahasa Ibrani itu davar. Ya, perkataan atau memra Yahweh. Jadi ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana bahwa tidak ada yang jadi dan segala yang jadi tanpa Dia, tanpa logos itu, tanpa firman itu. Nah, jadi Allah dari sejak awal telah menciptakan segala sesuatu bersama-sama. Itu namanya perikoresis, saling mendiami, saling bersekutu. Tidak ada karya ilahi yang tidak dikerjakan secara bersama-sama. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang sempurna dalam semuanya, dalam persekutuannya, ya, dalam relasinya, dalam karyanya, itu sempurna adanya Allah Tritunggal itu. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tetap membuktikan kebenaran dari Allah yang Tritunggal, meskipun ada perdebatan di istilah Elohim, di kata Elohim. Dan di ayat 26 itu, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu ya jelas, ya itu plural, banyak atau jamak. Jadi ada kejamakan dalam pribadi Allah. Ya, ada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Kejadian 1 26, lalu Kejadian 11 ayat 5 sampai 7 terkait dengan Menara Babel. Nah, dalam Perjanjian Lama juga ada yang disebut dengan teofani atau penampakan diri Allah. Teofani atau Kristofani. Yang kita yakini bahwa itu adalah penampakan Yesus dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam rupa malaikat, dalam rupa tiang awan, tiang api. Dia menampakkan diri kepada sejumlah orang seperti kepada Hagar, kepada Abraham, kepada Musa di burning bush, semak belukar yang menyala-nyala, lalu kepada Gideon dan masih banyak lagi ya. Dia menampakkan diri dalam banyak rupa, dalam rupa malaikat, dalam rupa manusia, dalam rupa tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya macamnya. Jadi ada begitu banyak sekali penampakan-penampakan Allah dalam Perjanjian Lama, yang mana itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus dalam rupa malaikat Tuhan, huruf besar semua kata Tuhan. Ya, itu adalah Yesus sendiri. Nah, orang percaya dalam PL mengetahui Allah sejati itu adalah Esa, tetapi malaikat Allah yang diutus oleh Allah adalah Allah. Juga terdapat pengenalan yang jelas akan kehadiran Allah Roh Kudus yang berbeda dari Allah maupun malaikat. Jadi semuanya ini dalam terang PL ya disaksikan. Ini bukan sesuatu yang diada-adakan, semuanya ada dasar ayatnya. Nah, nanti ya mungkin bisa lah ya. Nanti saya bagikan dan dibaca-baca sendiri ya, supaya tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Nah, bisa dilihat juga ada begitu banyak ayat-ayatnya dalam PL yang membicarakan tentang keesaan dan kejamakan pribadi Allah itu. Nah, ini beberapa teks tertentu. Yesaya 48 ayat 16, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Dikutip dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18. Ini Yesaya 48 ayat 16 dikutip dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan itu Roh Kudus, ada padaku, ada pada Yesus maksudnya. Oleh sebab Ia, yaitu Bapa, telah mengurapi aku. Jadi ini adalah bukti dari kejamakan pribadi Allah. Lalu Mazmur 110 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, yaitu Bapa, huruf besar semua, kepada Tuanku, Adon, ya, Adonai, kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat ini nanti dikutip oleh Matius dalam Matius pasal yang ke-22. Ya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, menurut kamu siapakah Mesias itu? Lalu ditegaskan bahwa dia adalah anak Daud. Nah, kalau Daud saja dalam Perjanjian Lama sangat menghormati Yesus Kristus. Jadi itu juga merupakan bukti dari pra-eksistensi Tuhan Yesus, kekekalan Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa dia bukan baru ada ketika dia lahir di Yerusalem, tapi dia adalah pribadi yang kekal. Dan dalam konteks di zaman Daud itu sangat menghormati dan menempatkan Adonai itu, yang adalah Mesias itu, sama dengan Bapa. Jadi penghormatan yang diberikan oleh Daud kepada Mesias itu, kepada Adonai itu
itu sama seperti kepada Bapa. Jadi itu juga menunjukkan bahwa Bapa dan anak itu setara. Lalu ada Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora berasal dari Tuhan dari langit Bapa. Kemudian Tuhan anak menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi di Kejadian 18 itu ada penampakan Allah atau teofani kepada Abraham. Ada 3 orang. Satu di antara mereka itu adalah Yesus sendiri. 2 lagi malaikat yang nanti datang kepada Sodom dan Gomora. Jadi dalam pasal 18 itu ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama terkait dengan pemberitahuan bahwa Sarah akan mengandung. Itu penjungkir balikan Sodom dan Gomora. Jadi Allah tidak menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, berlanjut di pasal 18, bagaimana akhirnya Abraham itu bersama dengan anak, bersama dengan Yesus waktu itu dalam konteks perjanjian lama. Nah, anak yang lagi ngomong bersama dengan Abraham itu adalah Yahweh. Kemudian Tuhan anak dari bumi ini menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari siapa? Tuhan Bapa, dari langit. Jadi anak itu adalah Allah itu sendiri dan juga Yahweh itu sendiri. Lalu ada Mazmur 45 ayat 6 sampai 7. Tahtamu kepunyaan Allah. Nah, ini juga dikutip dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah kekal untuk selama-lamanya. Tahtamu ya Allah yang berkata itu siapa? Bapa. Kepada siapa dia berkata? Kepada anak. Tahtamu ya Allah. Jadi Bapa juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu juga Allah, sama seperti Bapa itu sendiri, dan mereka adalah setara. Mazmur 45 ayat 6 sampai 7 dikutip dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, ini masih banyak lagi dalam perjanjian lama. Sengaja saya cantumkan ayat-ayatnya untuk menunjukkan betapa kuatnya dasar teologis kita. Keyakinan kita akan Allah Tritunggal itu sangat bisa dipertanggungjawabkan, sangat kuat sekali dasarnya, landasannya. Nah, ini perjanjian baru. Kalau perjanjian baru jauh lebih terang, jauh lebih jelas, jauh lebih banyak data-data dari ketertunggalan Allah itu sendiri. Nah, saya singkat cerita saja. Nah, kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes kalau orang tidak setuju dengan doktrin Tritunggal, dia harus menolak Injil Yohanes. Dia harus membuang Injil Yohanes. Sampai pada titik se-ekstrim itu. Dia harus membuang Injil Yohanes. Kenapa? Karena Injil Yohanes itu adalah Injil Trinitarian. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Misalnya Yohanes 15 ayat 26. Aku akan mengutus roh yang keluar dari Bapa. Jadi Injil Yohanes itu adalah Injil Trinitarian. Mustahil kita menolak doktrin Tritunggal kalau memang kita setuju dengan semua kitab yang ada yang sudah dikanonkan itu. Kalau kita mengakui semua kitab yang ada, maka kesimpulannya cuma satu, bahwa Alkitab kita adalah buku yang menyaksikan konsep Allah yang Tritunggal itu. Jadi nggak bisa kita tolak. Kalau kita menolak doktrin Tritunggal, ada begitu banyak sekali yang perlu direvisi dari Alkitab atau dirombak dari Alkitab. Nah, itu kurang lebih dasar teologis dari PL dan PB-nya. Nah, ini ayat-ayat yang saya cantumkan. Ada Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Ada juga sebenarnya 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Nah, ada kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami Tritunggal. Ini bisa dibaca. Nah, perlu juga kita ketahui penyimpangan atau kesalahpahaman itu bukan baru ada saat ini. Dari sejak dulu dari sejak munculnya kekristenan. Sudah bermunculan yang namanya penyimpangan terkait dengan kekristenan. Atau ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran miring, atau ajaran-ajaran bidat. Itu sudah bermunculan banyak sekali. Dan sekarang itu sebenarnya tidak ada yang baru. Nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan. Yang ada sekarang ini itu bukan sesuatu yang baru, sudah ada. Nggak sedikit orang
yang pandangannya salah, meyakini sesuatu yang salah yang hari ini ada, itu sebenarnya sudah ada di masa lampau. Jadi sampah-sampah yang sudah ada di masa lampau itu dipungut lagi. Ajaran-ajaran yang dianggap sebagai sampah dan dibuang itu dipungut lagi. Jadi there is no something new. Tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya itu sudah ada. Ya, di bawah kolong langit ini tidak sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi nggak boleh kita dengan pongahnya mengatakan ini adalah hal yang baru, belum ada sebelumnya. Ya silakan saja nanti coba sebutkan apa yang baru sekarang ini. Saya akan sebutkan itu sudah ada dalam perjanjian lama. Ya. Nah, kesalahpahaman dalam Tritunggal, saya lompatkan saja. Ada monarkianisme. Ya, monarkianisme itu, nah ini ada beberapa, Arianisme, Unitarianisme, Saksi Yehova yang memandang bahwa hanya Bapa yang Allah. Itu terkait dengan monarkianisme, dinamisme, ya, monarkianisme. Ya, ini bicara tentang apa? Penguasa tunggal. Ya, yang namanya Allah itu cuma satu pribadinya, bukan hanya satu hakikatnya, tapi satu pribadinya. Itulah yang diyakini sama mereka. Unitarianisme, sehingga mereka menyimpulkan yang Allah itu cuma Bapa. Nah, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Lalu ada modalisme yang memandang bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Jelas itu adalah keliru. Lalu ada triteisme. Triteisme ini berbicara tentang ada 3 Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan satu Allah, tapi 3 Allah. Nah, ini juga bentuk dari kesalahpahaman terhadap keyakinan akan Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Lalu ada politeisme. Sebagai yang terakhir, ini meyakini bahwa Allah itu ada banyak. Nah, ini jelas kita tolak, ya, karena kekristenan itu bersifat monoteisme, bukan politeisme. Nah, kalau bicara tentang aplikasi atau relevansi dari Allah Tritunggal ini sangat kuat. Nah, singkat cerita, saya pakai Yohanes pasal yang ke-17. Di situ Yesus berdoa, ya. Yohanes 17 itu doa Yesus. Kalau Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami itu bukan doa Yesus. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Karena para muridnya itu ingin diajar oleh Yesus seperti murid-murid Yohanes, ya, diajar oleh Yohanes dalam berdoa. Jadi itu adalah doa yang luar biasa. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa saya harus tegaskan pertama-tama bahwa doa Bapa kami itu bukanlah doa Yesus? Karena dalam doa Bapa kami itu ada terkandung sebuah pengakuan dosa. Ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kita tahu bahwa Yesus nggak berdosa, sehingga dia nggak perlu minta ampun. Jadi doa itu bukan doa Yesus, tapi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Lalu doa Yesus itu yang mana? Yohanes pasal yang ke-17. Inti dari doa Yesus itu apa? Supaya para murid itu memiliki kesatuan sama seperti Yesus dan Bapa. Ya, sama seperti Yesus dan Bapa. Nah, inti dari kekristenan itu dia. Supaya kita bersama-sama, supaya kita bersatu, ada dalam kesatuan sama seperti Tritunggal. Betul, banyak perbedaan dalam banyak hal, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Sama seperti Tritunggal. Dalam mekalan memang jelas, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Tapi kita bisa melihat kesempurnaan kesatuan mereka dalam segala hal. Dalam hal relasi, dalam hal persekutuan, dalam hal kinerja atau karya, mereka didapati harmonis dan sempurna. Sebagaimana Allah Tritunggal seperti itu, kita pun seharusnya memandang, ya, Allah Tritunggal sebagai model yang harus kita contoh dan kita kenakan dalam kehidupan kita, di semua aspek kehidupan kita. Sekian pemaparan materi saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Saya panggilnya kakak aja ya, biar lebih deket ya kita ya. Tapi sebelum kita masuk dalam sesi sebelumnya, kita tutup dalam doa dulu. Silakan Kak Robson. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran yang lebih
lagi, supaya kami lewat setiap kebenaran yang kami pahami boleh semakin mengasihi Engkau dan takjub dan terkagum akan Engkau. Betapa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Kami rindu untuk semakin dalam mengenal kasih dan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini, dan teruslah kiranya Engkau memberkati kami dan memberkati komunitas ini, sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang membawa setiap orang untuk semakin bertumbuh dalam mengenal Engkau, dalam kerohanian, dan dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.